Silent treatment adalah suatu sikap di mana seseorang mengabaikan lainnya dengan menolak berbicara. Ini biasanya terjadi ketika orang tersebut marah atau terlalu kewalahan dalam menghadapi suatu masalah. Perilaku ini bukan termasuk sikap yang dilakukan sementara untuk menenangkan diri dan meredam emosi, melainkan bisa dalam jangka waktu lama hingga berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Perilaku ini dapat terjadi pada hubungan manapun, baik dengan pasangan, keluarga, serta rekan kerja. Silent treatment biasanya bertujuan untuk melindungi diri. Akan tetapi, silent treatment juga bisa menjadi bentuk pelecehan emosional, di mana pelakunya secara sengaja bersikap dingin untuk menghukum dan berharap orang lain meminta maaf kepada kita. Berikut ini adalah contoh dari dampak silent treatment. Kebingungan atau ketakutan, marah, merasa dikucilkan dan tidak dihargai, self-esteem rendah, dan frustasi. Silent treatment ini sendiri biasanya bermula dari kelompok kecil terlebih dahulu, yaitu keluarga, di mana di sini peran orang tua dalam mendidik anak akan memberikan dampak psikologis bagi anak, baik atau buruknya. Contoh buruk di sini adalah jika yang dilakukan pola pendidikannya itu kasar atau keras atau otoriter, biasanya sang anak tidak berani untuk merespon kembali apa yang dilakukan orang tua, tidak berani berpendapat karena takut dikomentari atau dimarahin, atau tidak berani untuk mengutarakan emosinya. Akhirnya ini dibawa ke lingkungan yang lebih besar. Pada saat dia besar, ke social life-nya, mereka menjadi pribadi yang lebih senang untuk mind reading atau membaca pikiran. Sebenarnya membaca pikiran ini penting sekali. Pada saat kita punya skala yang lebih besar dalam berkomunikasi atau social life kita, biasanya kita harus tahu, harus peka melihat sekitar apa yang harus kita lakukan pada saat teman kita seperti ini atau pada saat kerabat kita seperti itu. Tapi ada kalanya ini menjadi bumerang juga bagi kita. Terkadang biasanya bagi orang yang tidak paham untuk mengontrol emosinya, biasanya senang sekali untuk berasumsi macam-macam atau menilai apa yang harusnya tidak dinilai, karena memang sebenarnya itu hanya pikiran kita saja, seperti itu. Sebagai contoh, loh kok orang itu ngeliatin baju saya ya, kayaknya nothing wrong with me. Dan memang pada saat kita berkaca tidak ada yang salah dengan kita gitu, itu hanya pikiran kita saja.